Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Restu Octavia, NIM 2120-140 dari kelas PAI 3D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan yang membahas tentang pengertian hakikat manusia dan hakikat kejadian manusia. Yang pertama yaitu pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat yang ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya tersebut. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia ini mempelajari melalui berbagai pendekatan common sense, ilmiah, filosofis, dan religi, dan melalui berbagai sudut pandang biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, dan politik. Dalam kehidupannya yang nyata, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat beragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Alasannya bukan karena mereka semua adalah manusia yang harus diakui kesamaannya sebagai manusia. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia disebut pula sebagai hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik manusia itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Contohnya, manusia adalah animal rasional, animal symbiosum, homo faber, homo sapiens, homo socius, dan sebagainya. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat manusia ini adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia, yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri, yang mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Adapun aspek-aspek hakikat manusia diantaranya berkenaan dengan yang pertama, asal-usulnya manusia, contohnya manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, struktur metafisikanya, contohnya manusia sebagai kesatuan badan atau ruh. Yang ketiga yaitu karakteristik serta makna eksistensinya manusia di dunia, contohnya manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, dan makhluk beragama. Baik, lanjut ke poin B, yaitu hakikat kejadian manusia. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah dan kemudian ditiupkan ruhnya sehingga Adam alaihi salam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa, berangan-angan, menilai, dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa ruh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama masih hidup. Ali Syariati dalam sebuah bukunya menyebutkan bahwa ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam alaihissalam adalah the spirit of God, yaitu kekuatan dari Allah. Al-Quran pun menjelaskan asal-usul manusia ini, yaitu yang pertama pencipta Adam alaihissalam dari tanah dengan menggunakan berbagai macam istilah seperti debu, kemudian tanah, saripati tanah, tanah liat, tanah kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk, dan bumi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23, Al-Mu'minun ayat 12-16. Dengan demikian, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan imateri. Tubuh manusia bersifat materi yang berasal dari tanah, sedangkan ruh berasal dari substansi imateri di alam gaib.
Proses kejadian manusia ini disebut secara jelas di dalam Al-Quran yang telah dibuktikan secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan modern yang banyak ditulis oleh beberapa ahli. Selanjutnya itu mengenai unsur tanah dan ruh ilahi. Ini seakan-akan merupakan kutub-kutub yang berlawanan. Tanah adalah unsur yang bersifat fisik, statis, mati, dan letaknya berada di bawah. Sedangkan ruh ilahi sifatnya metafisik goib, dinamis, menghidupkan, dan letaknya berada di atas. Unsur tanah telah melambangkan jasmani, sedangkan ruh ilahi adalah unsur ruhani manusia yang keduanya berbeda, tetapi tidak dapat terpisahkan selama manusia itu hidup. Kutub-kutub tersebut menunjukkan bahwa pada diri manusia terdapat dua kemungkinan, yakni manusia dapat meraih derajat setinggi-tingginya dengan mengarahkan dirinya secara sadar menuju tingkat ruhania yang tinggi, dan juga dapat terjerumus pada derajat yang serendah-rendahnya dengan mengubah dorongan nafsu jasmani yang serba rendah. Hanya sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.